Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my students. Welcome back with me, Mr. Furqan Hakim, in English class for PBSI, Ahmad University of Yogyakarta. And today's video, we are going to talk about, let me introduce. We are going to talk about how to introduce yourself and how to introduce others. Jadi di video kali ini kita akan membuka kelas kita dengan belajar bagaimana cara kita untuk memperkenalkan diri maupun memperkenalkan orang lain. Jadi we are going to talk about the introductions. Mungkin untuk materi ini sudah cukup familiar buat teman-teman semua, but don't worry. In our English class today, kita akan latihan untuk merefresh kembali apa yang teman-teman sudah pernah dapat di level pendidikan sebelumnya, baik itu di tingkat sekolah menengah pertama, kemudian sekolah menengah atas. But I would like to focus on the introductions in formal situations. Jadi kita akan fokus kepada formal situations and also informal situations. Hopefully I can give you more information or detail about how to introduce yourself and how to introduce others. Okay, in today we are going to have 4 parts. There are pre-activities, then followed by the activities, and I'm going to explain you the language functions, kemudian ada tasks-nya, tugasnya. Jadi nanti kita ada aktivitas pembuka, kemudian di aktivitas intinya, nanti juga di bagian aktivitas inti kita juga akan ada bahas mengenai language function-nya, di aspek kebahasaannya, karena we're not only practicing how to speak in English, but we need to understand the concept of the language, especially in English language. Kemudian kita akan akhiri dengan latihan untuk teman-teman bisa melatih bagaimana cara kita untuk melakukan introduction, baik itu introducing yourself or introducing others. Okay. First, I want you to read the text loudly. Okay, jadi silakan teman-teman sebelum kita mulai ke activities. Jadi this is the pre-activities. Jadi ini adalah aktivitas awal kita. Jadi I want you to read the text loudly. Saya mau teman-teman semua atau adik-adik semua untuk membaca teks yang ada di layar. Jadi silakan teman-teman membaca secara keras. Kalau emang nyaman untuk membaca dalam hati juga boleh. Tapi I want you to read the text loudly supaya kalian juga teman-teman latihan pronunciation, latihan cara mengucapkan kata dengan tepat. Okay, I give you for about less than 1 minute I think. You don't need more than 1 minute to read this short text. Okay, you may start to read the text. I count the time starting from now. 1 minute from now. Okay, I think 1 minute is up. Okay, let me read the text loudly. For the example, how do we pronounce the word in the text? Good afternoon all. Allow me to introduce myself. My name is Furqan Hakim. I was born in Bima on January 22, 1987. I live at Jalan Lintas Sumbawa Bima, kilometer 5, number 45 Sumbawa. My hobbies are reading online newspaper and traveling. I am the second child in my family. I have one older sister and she is a book writer. My father is a teacher and my mother is a housewife. I love my family more than anything. Well, that's all my introduction for this time. Pleased to meet you. Oke, tadi saya sudah membaca
teks yang ada di layar, dan saya juga berharap teman-teman juga sudah mencobanya di rumah. Sekarang kita akan coba lihat latihan dulu, atau ada sedikit latihan untuk mengecek your understanding about the text. Jadi dengan sekali tadi baca, coba teman-teman jawab pertanyaan yang akan saya berikan di layar berikutnya ini. Activities, answer these questions based on the introductions above. Jadi I have given you the text and you've read the text loudly, then you have to answer these questions. Questions number 1, what is his complete name? Silakan teman-teman, ada yang mau mencoba menjawab? Okay, what is his complete name? Do you remember the name? Okay, you may write on your books, or you may mention the name and keep it. Keep it in your mind. And number 2, how old is he? Okay, the text tells you about where he was born, where he born. Then just guess how old is he. Okay, good. Keep it in your mind, and you may also write on your a piece of paper. Okay. Number 3, where does he come from? Where does he come from? Okay, good. You may also write on the chat box on the video. I will do a live streaming on my YouTube channel to teach you for this lesson. And what are his hobbies? Okay, he mentioned 2 hobbies on the text, and you write down his hobbies. Okay, very good. And number 5, what do his parents do? Okay. Okay, for those who can answer those questions, you can write down on the comments box, and hopefully you can answer the questions correctly. But if it's not correct, don't worry. Let's discuss after this. Okay. And before we proceed to the practice, I want you to understand about the language function. In this part, I'm going to talk about some types of introduction. Jadi tadi sudah kita latihan, kita belum bahas langsung jawabannya. Sekarang kita lihat dulu beberapa hal yang penting kita pahami tadi penggunaan dalam bahasa Inggris, khususnya tentang some types of introduction. Beberapa tipe atau jenis-jenis dalam perkenalan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa there are 2 major types of introduction. First is the formal one, formal introduction. Jadi perkenalan diri yang berbentuk formal, and the next is informal introductions. Kalau ada formal, berarti ada informal introduction. Okay, basically, if we see, there's no significant difference between formal introduction and the informal introductions. But the only thing is that the way how we talk, and also the situations we use the introduction. Okay, let's talk about the formal introduction number 1. Very common, we can say or we can open the day by saying good morning. If it is in the morning, kita bisa bilang selamat pagi, good morning. And okay, you can also say good day or good afternoon and good evening, tergantung dari kapan kita menggunakan introduction-nya. Hello, good morning, my name is, jadi kamu bisa sebut nama kalian. Good morning, my name is Furqanul Hakim. Kemudian kita bisa merespon pada kolom yang kedua, good morning, I am. Misalnya Bambang. Ada namanya Bambang di kelas ini?
Oke, kalau saya cek tidak ada ya. Oke, please allow me to introduce myself. I am Furqanul Hakim. Nah, jadi, oke, biarkan saya untuk memperkenalkan diri atau beri saya waktu untuk memperkenalkan diri. Nama saya atau saya Furqanul Hakim. And you can also simply by saying my name is, just mention your name. Nah, kemudian number 3, may I introduce myself? Nah, bolehkah saya memperkenalkan diri? Nah, okay, I am, just mention your name. And then you can also respond by saying how do you do? Oh, ini ada typo ya, kurang W. How do you do? I am blah blah, and you can mention your name as well. And number 4, how do you do? My name is, and you can also respond by saying that, and my name is, just respond directly. Or you can also shake his or her hands, then say your name. It's easy to do from my introduction and respond the introduction. And then you can also use a very short way how to start your introduction by mentioning your name. Kamu bisa juga mulai dengan sangat gampang dengan langsung menyebutkan nama kalian. You can say my names and followed by your name. And then you can also respond by saying, oh, okay, and my complete name is blah blah blah, but please call me blah blah blah. Jadi nama lengkap saya blah blah blah, kemudian kamu bisa manggil saya dengan nama panggilan seperti ini. Okay. Kemudian let me introduce myself. My complete name is blah blah blah, and so on so forth. Kamu bisa baca di layar ya. Good morning, how do you do? Good morning, how do you do? Nah, ini kita biasa pertama kita jumpa dengan seseorang, kita belum begitu kenal dengan seseorang tersebut, atau kita juga baru bertemu dengan dia. You can also start your introduction by saying good morning, how do you do? And also you can respond by saying good morning, how do you do as well. Then how do you do? Nice to meet you. Yes, how do you do? Nice to meet you too. Okay. Jadi di how do you do-nya sebenarnya tidak begitu, bukan pure sebuah pertanyaan, tapi it's a kind of expressions to start your introduction. Jadi it's really easy how to start your introduction. This is the examples of formal introduction. You can practice in your house, in your home, sorry, by saying good morning, my name is, please allow me to introduce myself, and so on and so forth. It's really easy. Actually, you can choose one of them. You don't need to repeat or to use all in a moment. You just choose one. Jadi kamu cukup pilih satu saja ya. Jadi jangan kamu menggunakan semua. Jadi nanti orangnya malah bingung. Okay, but before we proceed to the informal introduction, I just want to remember you why the introduction is really important. Why starter is really important. I can say from introduction is a kind of a starter. Jadi dia itu sebagai pembuka yang sangat berpengaruh terhadap percakapan berikutnya. That's why you need to do a very nice introductions with your friends or a new friends around. Then you should do this. That's why you have to know how to start your conversation with someone else. Okay, let's move on. The next type, which is informal introductions. Yeah, it is really easy. It's almost the same like what we have discussed previously. Informal introductions. You just greet your opponents or greet your friends. Kamu cukup menyapa teman kamu by saying hello or hi. Then you can mention your name, or you may mention your name. For example, on the screen we can see, hello, I'm Furqanul Hakim. Nice to meet you. Hi, I'm John, nice to meet you too. Jadi biasanya kalau kita manggilnya hello atau menyapanya dengan kata hello, itu direspon dengan hi. Sebenarnya it's okay for you to also respond that saying by saying hello, 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 hi, hi, hello.
Hi, I'm Furqanul Hakim. Nice to meet you. Hello, I'm John. Nice to meet you too. Atau, excuse me, I'm Furqan. What's your name? Atau what's yours? Jadi, itu. I'm John, misalnya. Hi, what's your name? Hello, I'm John, or my name is John. Hi, how are you? Oh, good, fine. How are you? Jadi, I'm sure it's really easy for you to remember this lesson. Jadi sangat mudah buat kalian untuk mengingat kembali apa namanya pelajaran ini. Mungkin ini kenapa kita belajar yang mudah seperti ini? It's okay. This is a kind of biar teman-teman bisa lebih ingat kembali atau refresh lagi. Mungkin ada teman-teman yang sempat lupa, or you can also refresh your mind by reading these slides. Okay, those are the types of introductions. We have discussed the formal introductions and informal introduction. Any one of you want to try how to do formal introductions? Atau mungkin ada yang mau menambahkan juga, biasanya ketika kalian bertemu dengan orang asing atau teman baru, especially English speaker atau native atau bule around us, how do you do? Apa yang biasa kalian lakukan to greet your new friends from abroad, for example? Ada yang mau mencoba? Oke, nanti kita akan coba satu persatu. Let's move on. This is the examples in a situation. Jadi yang kita memahami tadi yang formal situations and informal situations. You can use a little bit an exercise. The example 1. Hello, my name is Mahrin. I was born in West Sumatra on May 17, 2004, but now I live in Yogyakarta. I study at University of Ahmad I choose to study here because, jadi, halo, nama saya Mahrin, saya lahir di Sumatera Barat pada tanggal 17 Mei tahun 2004, but now, tapi saya sekarang, I live in Yogyakarta, but now I live in Yogyakarta. Saya tinggal di Jogja. I study at University of Ahmad Dahlan. Saya belajar atau kuliah di Universitas Ahmad Dahlan. I choose to study here because, jadi saya memilih untuk belajar di sini karena you just explain your vision. Why do you choose PBSI of Ahmad Dahlan of Yogyakarta sebagai pilihan kalian berkuliah? Just mention your reason why. Jadi kalau mengenai why itu kan, that is your personal answer. You don't need to memorize it. Just answer whatever do you want to say. In your introduction. Okay, ada yang mau coba for the example 1? Okay, you may try at your home, and I will give you for about 15 seconds. I think it's easy. Okay, I'll count 1 to 15. 50 seconds start from now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Time is up. Okay, very good. I know you can do it. Example number 2, yeah, it's almost the same like what we have done previously. Hi, let me introduce myself. My name is Hafiz. I'm 20 years old. I was born on October 9, 2001 in Jakarta. I study at Ahmad Dahlan University, majoring in Bahasa and Indonesian Literature. Oke, ini agak berbeda lagi. Di pertama, dia meminta izin untuk memperkenalkan diri. Kemudian, apalagi setelah itu? Ya, very good. Dia menyebutkan namanya. Kemudian,
Setelah itu apa? I'm 20 years old. What does it mean? Oke, very good. Jadi dia menyebutkan umurnya. Jadi kalau yang sebelumnya tadi example one tidak menyebutkan umurnya, kemudian dia hanya menyebutkan tempat tanggal lahirnya, dan yang example 2 dia menyebutkan umurnya and followed by tempat tanggal lahirnya. I was born on October 9, 2001 in Jakarta. Ya. Kemudian apalagi setelah itu? Ya, I study at Ahmad Dahlan University, majoring in Bahasa and Indonesian Literature. Jadi, ada yang bisa menjawab apa yang disebutkan di situ? Ya, very good. Dia menyebutkan di mana dia sekolah atau belajar, kemudian jurusan apa yang dia ambil. Very good. Majoring Bahasa and Indonesian Literature. Jadi ini adalah PBSI. Okay, that's all for example number 2. Okay, I want you to do the same seperti yang kita latihan di sebelumnya. I'll give you 15 seconds to try. Okay? 15 seconds starts from now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and 15. Thumbs up. Very good. Applause for all of you. I love it. You can do it, I know. It's easy, right? Okay, let's move. Selanjutnya, mari kita pahami bersama tentang pronoun. Nah, pronoun ini berasal dari kata noun, yaitu kata benda. Maka pronoun adalah kata ganti benda. Nah, kita melihat kata ganti benda itu berdasarkan fungsi dia dalam kalimat. Di sini saya akan bahas khusus 5 pronouns. Pertama adalah subjective pronoun atau ketika kata benda berfungsi sebagai subjek dalam kalimat. Kemudian objective pronouns atau ketika benda tersebut berfungsi sebagai objek. Kemudian possessive adjective, kepemilikan, sifat. Kemudian possessive pronoun, kata ganti kepemilikan, dan deflexive pronoun. Nah, mari kita satu persatu tentang pronouns yang ada di layar ini. Saya yakin ini sudah cukup familiar dengan kita semua, tapi kadang ini menjadi hal yang sepele dan sering keliru. Nah, kita lihat subjective pronouns. Ketika benda tersebut berfungsi sebagai subjek dalam kalimat, maka ketika dia adalah seorang I atau saya, maka kita menggunakan I. Ketika dia kamu atau kalian, kita menggunakan you sebagai subjeknya. Kemudian they untuk mereka, we untuk kita, he untuk dia laki-laki, she untuk dia perempuan, dan it untuk dia yang mengacu kepada benda mati, ya, ataupun bisa juga untuk animal. Kemudian maka ketika dia berfungsi sebagai objek dalam kalimat, kita tidak menggunakan bentuk yang subjek. Jadi ada khususnya lagi yang itu berbentuk objective pronouns, di mana I menjadi me. Nah, kemudian you menjadi sama tetap you antara subjective object, kemudian they menjadi them, we menjadi us, he menjadi him, dan she menjadi her, dan it sama juga tetap menjadi it. Nah, kita lihat untuk memudahkan kita memahami tentang subjek dan objek. Misalnya, saya mau mengatakan bahwa dia laki-laki menyukai saya, atau dia laki-laki mencintai saya. Misalnya, he loves me. He di sini berfungsi sebagai subjek, maka kita akan pilih dia laki-lakinya adalah he. Tidak bisa him karena dia di sini sebagai subjek. Kemudian mencintai saya, mencintai loves. Nah, saya kita tidak bisa menggunakan I karena I ini sebagai subjek. Nah, saya di sini dalam kalimat he loves me itu fungsinya adalah sebagai objek. Maka kita akan mengambil yang me untuk dijadikan sebagai kata ganti benda saya tadi itu. Nah,
me, tadi she loves me. Itulah perbedaan sederhana antara subjek dengan objek. Tidak bisa misalnya she loves I atau her loves me misalnya, karena her itu untuk objek dan seterusnya. Kita lihat perbedaan antara possessive adjective dan possessive pronoun. Nah, possessive adjective itu biasanya berfungsi sebagai kata sifat dalam sebuah benda. Misalnya, benda ini dimiliki oleh siapa, sifatnya dimiliki oleh siapa. Nah, perbedaannya adalah kalau kita menggunakan possessive adjective itu biasanya harus diikuti oleh benda yang dimiliki tersebut. Misalnya, saya memiliki sebuah handphone atau smartphone, misalnya, maka saya akan mengatakan ini adalah handphone saya, misalnya. This is my handphone atau my smartphone. Nah, tadi my ini smartphone ini adalah satu noun phrase yang terdiri dari possessive adjective ditambah dengan kata benda smartphone atau handphone. Nah, sedangkan possessive pronoun, dia tidak harus dilekatkan atau tidak dilekatkan dengan benda yang dimiliki. Maka kita cukup menunjukkan benda yang kita maksud, atau kita udah tahu pastinya benda mana yang dimiliki, maka kita bisa bilang, this is mine. Ini milik saya, tanpa harus menyebutkan benda yang dimiliki. Nah, itulah perbedaan antara possessive adjective dan possessive pronouns. Tentang perubahan bentuknya, teman-teman bisa lihat di layar, di mana di sini untuk possessive adjective, your, untuk possessive pronouns, yours, dan seterusnya. Teman-teman bisa melihat di layar ya. Oke, selanjutnya adalah reflexive pronoun. Nah, untuk reflexive pronoun, kita perlu pahami bahwa reflexive pronoun digunakan untuk menyatakan diri sendiri atau refleksif, dan emphatic pronouns ditandai dengan pronouns yang diakhiri dengan self jika dia orang tunggal dan selves untuk orang jamak. Nah, jadi orang jamak begitu ya. Nah, jadi kita lihat di sini kalau kita bilang saya sendiri, we can say myself. Yourselves, kamu sendiri atau yourself. Jika dia jumlahnya jamak, kita bisa yourselves. Themselves, kemudian ourselves, and himself, herself, and itself. Nah, itulah yang kita pahami tentang subject, object, possessive adjective, possessive pronoun, dan reflexive pronouns. Nah, untuk lebih detailnya, teman-teman nanti bisa kita diskusi lagi di kolom komentar. If you have more questions about our lesson today, you may write down your comments and questions below, and I'll try my best to answer your questions. Next, talk about be and have. We have to understand, kita harus tahu ketika membuat kalimat, terutama ketika kita melakukan conversation atau introducing ourselves, kemudian introducing others, maka seperti yang kita telah contohkan sebelumnya, kata kerja bantu yang biasa kita gunakan adalah kata kerja bantu to be dan have. Nah, ketika kita menggunakan to be dan have, kita harus pahami betul perbedaan atau kapan digunakan beberapa to be ataupun have tersebut dalam kalimat. Nah, makanya kita kenal dengan subject verb agreement. Jadi kecocokan antara subjek dengan kata kerjanya. Nah, maka dari itu yang perlu dipahami adalah subjek apa dan kata kerja bantu mana yang digunakan begitu. Sehingga kita bisa tidak keliru ketika menggunakan atau ketika kita menggunakan be verb atau to be atau have dalam kalimat tersebut. Oke, kita lihat bersama-sama tabel yang sudah saya buat di layar. Nah, di sini kita lihat komposisinya antara subject verb agreements. Ada subject di kolom pertama, verb kolom kedua. Nah, kita melihat ini ada subject I, subject you, subject they, subject we, and plural nouns.
Khusus untuk yang I, maka be verb-nya, kalau dia to be present, itu kita menggunakan I am. Misalnya, I am Furqan, misalnya. Kemudian, ketika dia adalah bentuk kalimat lampau, maka to be verb-nya adalah was. Nah, begitupun untuk have-nya, maka pasangannya ada have, jadi bukan has misalnya. Karena dia I. Kemudian you juga, they, we, dan plural noun memiliki to be verb atau pasangan to be verb dan have yang sama. Nah, you, they, we ini dan plural noun maksudnya adalah kata bantu, kata benda yang berjumlah jamak, maka to be verb-nya adalah are, jika present kemudian were untuk past, dan have untuk have has-nya. Jadi kita memilih have ya sebagai pasangan kata kerja bantu. Kemudian kita beralih ke subjek he, she, it, singular nouns sama uncountable nouns. Jadi jika subjeknya he, she, it, maka to be verb-nya untuk present kita menggunakan is, kemudian untuk past-nya menggunakan was, kemudian have-nya berubah menjadi has. Nah, begitupun yang singular noun. Jika bendanya berjumlah tunggal, if the number of the nouns is only one, so kita juga menggunakan is untuk to be present, was untuk to be past, and has. Jadi berubah menjadi has dari have ke has ketika dia singular noun. Begitu juga uncountable noun, kata benda yang tidak dapat dihitung. Sama seperti he, she, it, and singular noun. Okay, my students, that's all about our lesson today. Okay, we have talked about how to introduce yourself. And, I also have given you the examples of formal and informal introductions. And I also have explained about the language function. Kita sudah bahas juga tentang pronoun, kemudian subject-verb agreement, terutama untuk penggunaan to be, and also penggunaan have ataupun has dalam kalimat yang biasa kita gunakan untuk memperkenalkan diri atau memperkenalkan orang lain. Nah, khusus untuk yang memperkenalkan orang lain, I expect you, saya berharap kalian untuk belajar mandiri. Maka bagian keempat tentang task, jadi I want you to find out or to make an example, satu contoh bagaimana cara kita memperkenalkan orang lain dalam bahasa Inggris. Nah, kalian bisa dengan melihat contoh yang ada di yang telah saya berikan di slide sebelumnya tentang penggunaan kata ganti benda dan seterusnya. Teman-teman juga bisa menambahkan referensi lain yang ada di sumber, baik itu sumber buku maupun sumber online. Okay? I think that's all for today. Thank you very much for watching. If you do like the video, don't forget to push the button like or the like button, survey. And if you want to say this information to your friends, you may also share my video. And don't forget to leave comments and questions below. And for those who haven't subscribed, subscribe my YouTube channel. And that's all. Tata for now. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.